Shalom, salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan sukacita kami kembali hadir menjumpai Anda sekalian dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saat ini kita masih membahas mengenai dosa, tetapi tentunya sudah berbeda bentuk pembahasannya. Karena episode-episode yang lalu kita membahas mengenai contoh-contoh dosa dipandang dari 10 hukum Allah. Dan saat ini kita, seperti yang tadi saya katakan, kita masih bicara tentang dosa, tetapi lebih kepada hukuman dosa. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Berarti dosa yang dilakukan itu ada hukumannya. Nah, seperti apakah pembahasan ini? Tentunya setialah senantiasa bersama dengan kami sampai dengan akhir program ini, di mana Anda akan sangat diberkati. Dan kembali hambanya Pendeta Ezra Soru yang akan memberkati kita pada kesempatan kali ini. Dan tidak menunda waktu lebih lama lagi, kita akan menjumpai hambanya yang akan siap memberkati kita. Shalom Pak. Sebelum Bapak menjelaskan seputar tema kita pada hari ini, suatu ketika saya mendengar sebuah khotbah, Pak. Saya lupa di mana saya dengar khotbah tersebut. Dan isi khotbahnya adalah, kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, maka sampai dengan hari ini kita tidak perlu bekerja keras, kita cukup menikmati semua yang disediakan Tuhan, tinggal makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup seperti itu ya Pak, kan kalau bagi saya monoton sekali hidup ini. Setiap hari hanya tinggal makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Gimana ya kalau menurut Bapak gimana hidup kayak begitu Pak? Itu jelas khotbah yang salah ya. Karena apa? Karena sebenarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu sudah ada yang namanya mandat kerja. Jadi Tuhan menempatkan manusia pertama dalam Taman Eden itu bukan cuma untuk makan, tidur, tidak ada kegiatan lain. Mereka diberikan satu tugas. Tugasnya adalah mengelola semua alam dalam konteks lokasi pada waktu itu kepada manusia untuk mengusahakannya. Kalau misalnya kita memperhatikan Kejadian 2 ayat 15 ya. Di situ dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Kalau mereka mengusahakan dan memelihara, tidak mungkin hanya makan tidur kan? Ini ada kerja, ada upaya memelihara semua lingkungan yang Tuhan berikan ya. Jadi sebenarnya sebelum ada dosa, pekerjaan sudah ada. Hanya saja pekerjaannya tidak sesukar setelah jatuh dalam dosa. Begitu dosa hadir, pekerjaannya tetap jalan, tapi sukarnya itu yang bertambah. Dan itu terlihat secara jelas dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan bersusah payah. Ya, semak duri, rumput duri akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dengan berpeluh, dengan susah payah. Jadi itu menggambarkan pekerjaan yang makin berat. Apalagi dikatakan tanah dikutuk. Semak duri ditumbuhkan bagimu. Jadi sebenarnya bukan manusia kalau tidak jatuh dalam dosa hanya makan tidur. Tetap ada kerja. Tapi dengan adanya dosa, kerjanya yang mestinya bisa diatasi lebih ringan. Tapi ternyata menjadi begitu sukar, begitu hebat kesukaran atau bahkan penderitaan yang menyertai pekerjaan dan upaya manusia mencari rezeki untuk hidupnya. Ya, seperti itu. Ya, baik saudara-saudara, kita seperti tadi sudah dikatakan bahwa sekarang kita bicara soal hukuman dosa. Kita sudah membahas soal dosa, ya. Dan saya sudah katakan sebelumnya bahwa
pembahasan tentang dosa yang panjang lebar, dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10, itu semata-mata mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah menunjukkan siapa kita di mata Tuhan, yaitu kita ini adalah orang berdosa. Ya, mungkin orang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia masih merasa cukup baik. Saya orang berdosa, tapi saya juga orang baik. Saya memang akui saya orang berdosa, tapi tidak berdosa-berdosa amat. Saya memang di hadapan Tuhan tidak putih bersih, tapi juga tidak hitam legam. Saya abu-abu sajalah. Mungkin orang berpandangan begitu. Tapi dengan melihat atau membahas hukum 1 sampai hukum 10, dan saya memberikan begitu banyak contoh pelanggaran. Baik pelanggaran contohnya dari hukum 1 sampai hukum 10. Dan kalau kita melihat semua itu, maka kita ternyata dosa kita bukan cuma banyak, tapi banyak sekali. Kita akan dapati diri kita bukan hanya sekedar abu-abu di hadapan Tuhan, tapi kita bahkan hitam legam. Bahkan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 12 itu bahkan dikatakan bahwa tidak seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak di hadapan Tuhan. Berarti kita semua ini, hidup kita ini hanya berdosa, berdosa, berdosa dari hari ke hari. Bahkan kalau perbuatan baik kita pun itu bisa menjadi dosa kalau itu dilakukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya. Dan bahkan Alkitab berkata, kalau kamu melakukan satu hukum, tapi kamu melanggar yang lain, itu sama dengan kamu melanggar semuanya, ya. Nah, kalau begitu saudara bayangkan, kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan perbuatan baik kita tuh nol. Kapan kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, baru Allah melihat kita sebagai orang baik. Sebelum itu, maka kita betul-betul hanya dilihat sebagai orang berdosa, penuh dosa di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, karena itu maka setelah kita menyelesaikan semua pembahasan ini, sekarang kita akan bicara soal hukuman dosa. Dosa tidak mungkin tidak dihukum, ya. Allah itu adalah Allah yang adil, dan Allah yang adil itu dia pasti akan menghukum dosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, ya. Saya hanya berikan beberapa contoh saja, misalnya dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-12. Coba dibacakan, Mazmur 7 ayat 12. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya, Allah adalah hakim yang adil. Lalu Allah adalah murka setiap saat. Kenapa kok murka tiap saat? Ya karena tiap saat orang berdosa. Ya, Allah itu adalah Allah yang adil, itu penegasan. Lalu juga lihat lagi ayat yang lain, Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, Allah itu adalah Allah yang adil. Saya coba berikan 2 ayat. Kalau kita mau mencari di dalam Alkitab yang menyatakan Allah itu adalah Allah yang adil, adalah hakim yang adil, begitu banyak ayat kita akan temukan di sana, ya saudara. Nah, jadi Allah ini adalah Allah yang adil. Lalu kalau memang Allah ini adalah Allah yang adil, apa perwujudannya keadilan Allah ini? Perwujudan dari keadilan Allah ini adalah dia harus menghukum orang berdosa. Allah yang adil tidak mungkin tidak hukum yang berdosa. Kalau ada orang berdosa tidak dihukum, Allah tidak adil. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, hakim-hakim dunia ini kalau menghakimi orang, biasanya adalah yang salah tidak dihukum, yang tidak salah dihukum. Yang bersalah, yang berbuat jahat, boleh berkeliaran. Yang baik, yang tidak salah, bisa mendekam dalam penjara. Itu karena apa? Karena kita menyebutnya, oh hakimnya tidak adil. Tapi Allah adalah hakim yang adil. Kalau Allah itu hakim yang adil, maka tidak mungkin yang bersalah itu tidak dihukum. Ya, coba kita melihat Yosua pasal 24 ayat 19. Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kalau dia tidak mengampuni, apa yang dia lakukan? Ya dia pasti hukum. Kalau kita lihat Yosua 24 ini konteksnya Yosua memberi tantangan kepada orang Israel. Ya, putuskan kepada siapa kamu beribadah.
Ya, kepada Allah nenek moyangmu yang disembah di seberang sungai Efrat, tapi aku dan keluargaku hanya menyembah Yahweh. Nah, ini pilihannya menyembah Yahweh atau menyembah dewa-dewa. Nah, di sini dialah Allah yang cemburu. Dan dalam episode-episode sebelumnya saya sudah tegaskan bahwa cemburunya Allah ini karena Allah dan Israel itu hubungannya digambarkan sebagai suami dan istri. Dan karenanya kalau Israel ini menyembah berhala, itu mendatangkan kecemburuan Allah dan itu dianggap sebagai sebuah perzinahan. Makanya disebut sebagai perzinahan atau persundalan rohani. Nah, karena itu Allah cemburu. Nah, maka kalau terjadi seperti ini, orang tidak setia kepada Yahweh, maka dikatakan dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kalau dia tidak ampuni, apa yang akan terjadi? Ya pasti dia akan menghukum. Kenapa menghukum? Ini keadilan. Ya. Satu ayat lagi yang lebih jelas menyatakan hal ini adalah dalam kitab Nahum. Nahum pasal 1 ayat 2 dan 3. Nahum pasal 1 ayat 2 dan 3. Tuhan itu adalah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, cukup di situ. Perhatikan ayat 3. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar ini artinya apa? Maha kasih ya. Tuhan panjang sabar, maha kasih. Lalu, dan besar kuasanya. Ini maha besar. Allahu Akbar. Tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kalau dia tidak bebaskan apa? Ini maha adil. Jadi dalam Nahum 1 ayat 2 ini, sifat Allah ditonjolkan, yaitu kasihnya, kuasanya, dan keadilannya. Dan keadilannya ini diwujudkan dengan dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kalau saudara berdosa, atau misalnya ada hukum Tuhan itu ada 100 hukum, dan saudara taat 99 hukum, saudara cuma kurang satu saja. Saudara itu orang yang rajin berbakti, tidak pernah mabok, tidak pernah curi, tidak pernah korupsi, tidak pernah zina. Pokoknya bagus semua. Kurang satu saja, hutang tidak dibayar. Satu saja minusnya. Nah, Allah yang adil tidak akan membebaskan kamu dari hukuman. Berarti satu dosa itu cukup melemparkan saudara ke neraka. Cukup membuat Allah menghukum saudara. Ya, itulah keadilan Allah. Kalau ada dosa yang dibiarkan begitu saja, Allah tidak adil. Saya dulu pernah baca suatu cerita dari Tony de Mello. Dia bilang begini, bahwa ada seorang ibu bikin kue, ya. Lalu kuenya sisa 2 buah, lalu ditaruh di lemari. Ya. Taruh di lemari. Ibunya datang, lihat kue ini sudah tidak ada lagi. Dia tahu anaknya yang pasti ngambil. Tapi sekarang dia mau ngajari anaknya. Lalu dia panggil anaknya, sini dek. Apa adik percaya Tuhan Allah itu ada? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah itu ada di mana-mana? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah itu maha tahu? Percaya mama. Apakah adik tahu bahwa apapun yang kita buat Tuhan Allah melihat? Percaya mama. Waktu adik masuk di ruangan dan buka lemari, apakah Tuhan Allah lihat? Lihat mama. Waktu adik mengambil kue mama yang 2 itu, apakah Tuhan Allah lihat? Lihat mama. Terus waktu adik ambil kue 2, itu Tuhan Allah bilang apa? Tuhan bilang, di sini cuma kita 2, ambil 2 ya. Ya, makanya adik ambil 2 mama, ya kan? Jadi di sini diam, di sini cuma kita 2. Artinya menurut adik, Allah bisa kompromi di dalam urusan mencuri itu. Ya, itu cerita dari Tony de Mello. Tapi jelas bahwa Alkitab tidak menyatakan bahwa Allah bisa kompromi dengan dosa sama sekali. Tidak bisa, satu dosa kecil bagaimanapun juga itu mesti dihukum karena keadilan. Nah, di dalam Bible Exposition Commentary, dalam tafsiran dari Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini dikatakan begini. Seorang Allah yang adil, seorang ini tanda petik karena Allah bukan orang, bukan manusia ya. Seorang Allah yang adil dan kudus tidak bisa melihat orang-orang mencemohkan hukumnya dan tidak melakukan apa-apa tentangnya. Allah yang kudus dan adil tidak bisa lihat orang melanggar hukumnya dan diam-diam. Tidak bisa.
Allah yang kudus dan adil, kekudusan keadilannya menuntut hukuman atau sikap tindakan terhadap orang berdosa. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah itu menuntut dia menghukum orang-orang yang berdosa. Sampai di sini semua memahaminya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, saya mau bertanya Pak, dari apa yang sudah Bapak uraikan tadi, bagaimana kemudian menjelaskan tentang keadilan Allah? Karena kita melihat fakta di luar sana, sepertinya banyak ketidakadilan itu terjadi. Orang yang benar justru diperlakukan tidak adil, seperti itu Pak. Kemudian orang yang jahat, begitu ya Pak, tampak bahagia. Kemudian juga ada orang yang bersalah, yang bebas, dan orang yang tidak bersalah kemudian malah dihukum. Nah, bagaimana kita menjelaskan atau juga bisa melihat keadilan Allah itu seperti apa, Pak? Orang yang taat Tuhan hidupnya sengsara. Orang yang penjahat hidupnya enak. Ya, ada orang takut Tuhan, nyari duit aja, dapat duit aja susah untuk makan kadang-kadang. Ya, orang yang jahat tidak pernah kebaktian sama sekali, hidup bergelimang harta, ya kan? Itu fakta kan? Itu fakta. Dan itu kita lihat di dalam dunia ini. Bahkan orang saleh seperti Ayub, waktu dia menderita, dia membuat sebuah pengeluhan-pengeluhan. Misalnya dia keluhkan itu, misalnya di dalam Ayub pasal 19 ayat 6, Ayub mengatakan begini, "Insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atas aku." Insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Ayub dia rasa tidak bersalah, tidak berbuat apa-apa yang mendatangkan hukuman. Tapi kenapa hukuman atau penderitaan begitu besar? Di awal penderitaannya Ayub masih kuat, tapi lama-lama kita melihat akhirnya dia bilang Allah telah berlaku tidak adil. Ya, bahkan dalam Ayub pasal 21 ayat 7 sampai 15 dikatakan begini. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, anak cucu diperhatikan. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Maksudnya kok Allah tidak hukum ya? Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak mereka melompat-lompat. Mereka menyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi. Bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepadanya, Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Wah, ini Ayub menyatakan di sini suatu pengalaman real bahwa orang jahat, wah, senang-senang saja, nyanyi-nyanyi saja, wah, semua kerjanya, lembunya berhasil, kalau bajak berhasil, kambing dombanya, sukses benar nih, ya, sukses benar. Tapi orang benar kadang-kadang hidup susah. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-73, itu jelas pengeluhan pemazmur bahwa sia-sia aku ini pertahankan hidup yang bersih. Sedangkan orang-orang jahat, orang fasik itu bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah kuat dan sebagainya. Di dalam Mazmur 73 ayat 3 dikatakan, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang fasik itu sehat dan gemuk, tapi bukan berarti orang yang gemuk pasti orang fasik. Begitu ya. Nah, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah, ya. Mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, dan seterusnya. Wah, ini enak sekali. Nah, pertanyaan saudara bagus. Di mana keadilan Allah dalam kasus-kasus seperti ini? Nah, saudara, untuk memahami keadilan Allah, kita perlu memikirkan dua hal. Pertama, Allah itu memang Allah yang adil. Tapi Allah itu juga panjang sabar. Ya. Jadi terhadap orang yang jahat, kadang-kadang kita lihat orang buat jahat apa-apa, Allah tidak bersikap apa-apa. Allah diam kelihatannya. Itu bukan karena dia diam, bukan karena tidak adil. Tapi dia lagi panjang sabar.
Dalam bahasa Inggris disebut long suffering. Menderita secara panjang. Saudara, kalau sabar itu menderita ya. Rasanya mau hantam tapi tahan, ya kan? Dia bikin lagi, wah tahan. Nah, Allah itu begitu panjang sabar. Ya. Saya ingat ada satu lagu ya dari siapa? Victor Huta Barat. Entah berapa kali daku berkhianat padamu Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Entah berapa kali saya berkhianat sudah tidak bisa hitung lagi. Coba saudara bayangkan, tiap kali saudara satu kali tipu kilat sambar dari langit, habis semua manusia, ya kan? Tapi ternyata Tuhan panjang sabar. Saudara, ada seorang ateis, pernah dia berdiri di hadapan orang-orang yang percaya Tuhan, dia bilang, saya tidak percaya ada Allah. Semua kaget. Lalu dia bilang, kalau memang ada Allah, sekarang sambar saya dengan kilat dari langit. Kita tunggu 5 menit. Semua tahan napas dan harap betul-betul ada kilat sambar. Ternyata lewat 5 menit, nggak ada kilat apa-apa. Dia tanya lagi, saya tantang, kalau memang ada Allah, sekarang turunkan hujan dalam 5 menit. Hujan tidak turun juga. Maka setelah itu dia bilang, kalau begitu, di mana Allah? Tidak ada Allah. Setelah semua acara selesai, seorang Kristen yang berpengaruh diminta tanggapan terhadap itu. Lalu orang Kristen itu menjawab, orang bodoh itu mengira bahwa dia bisa menguras kesabaran Allah dalam waktu 10 menit? No way. Ya. Allah itu begitu panjang sabar. Tapi panjang sabar Allah itu untuk apa? Ya, kalau saudara baca dalam Roma 2 ayat 4-5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi Allah panjang sabar itu supaya orang jahat itu bisa bertobat. Bagaimana kalau sudah panjang sabar, tidak bertobat juga? Nah, kalau tidak bertobat baru keadilan dijatuhkan. Ayat 5-nya ya. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, itu Roma. Nah, sekarang perhatikan kata-kata ini. Engkau menimbun murka atas dirimu. Jadi kira-kira begini. Kamu berzina, Tuhan hukum? Tidak, belum. Kamu maki orang, Tuhan tidak hukum? Tidak, belum. Tapi Tuhan hitung. Saya ambil contoh ya. Ini hanya contoh saja. Kalau misalnya satu dosa itu mesti ditampar 1 kali. Ya. Kalau kamu berzina mestinya ditampar 1 kali. Tapi Tuhan belum tampar. Sabar. Kamu tipu orang. Kok Tuhan tidak bikin apa-apa? Tidak. Tuhan panjang sabar. Tapi dia 2. Artinya kamu sudah punya tabungan ditampar 2 kali. Ya. Kamu maki orang. Tuhan hukum? Tidak. Tuhan sabar. Tapi hitung. Sampai kira-kira di 87 ini orang tidak bertobat. 1 kali pukul itu 87 pukulan. Mampuslah kau. Kira-kira begitu ya. Jadi orang yang berdosa tapi tidak dihukum-hukum, sekali dihukum itu bahaya luar biasa. Karena itu semua akumulasi dari semua dosa ini. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat kenapa kok Allah sepertinya membiarkan orang-orang yang ini. Allah tidak biarkan, cuma lagi panjang sabar. Ya. Itu pertama. Kedua adalah memang di dunia ini keadilan Allah sedang dikerjakan, tapi belum tuntas. Keadilan Allah itu baru tuntas nanti pada pengadilan akhir zaman. Jadi ada orang bisa enak di sini. Bahkan tadi dibilang ya, dengan tenang turun ke dunia orang mati. Makanya kita bilang telah meninggal dunia dengan tenang. Ada orang jahat tapi meninggal dunia dengan tenang. Ada orang benar tapi meninggal dunia dengan meronta-ronta, ya kan? Orang mati syahid. Nah, kalau kita lihat bagaimana ISIS menggorok orang mati dengan cara mengerikan. Itu meninggal dengan tidak tenang. Tapi pengadilan Allah baru sungguh-sungguh dinyatakan nanti di ujung akhir. Ya, karena itu kalau saudara lihat, ini sama seperti proses pengadilan belum selesai. Kalau proses pengadilan, sidang pengadilan belum selesai, jangan buru-buru mengatakan hakim tidak adil. Nanti selesai dulu, ya. Setelah di ujung semua putusan terakhir, baru kita akan lihat keadilan Allah sempurna dan tidak ada satupun dibiarkan. Karena itu jangan kecewa ya kalau lihat
fakta hidup yang tidak sesuai dengan, kok janji firman Tuhan begini, tapi saya begini, itu orang begini, kok kenapa kok? Tenang, keadilan Allah belum selesai. Ini dari proses. Nanti satu hari kelak baru kita akan lihat keadilan Allah. Hakim yang agung itu, hakim yang adil itu akan menyatakan keadilannya secara penuh. Ya. Setelah kita melihat keadilan Allah yang menuntut hukuman bagi orang berdosa, maka sekarang kita akan melihat bahwa pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, maka akibat dosa itu bukan hanya menimpa Adam atau Hawa, tapi juga menimpa seluruh manusia, ya. Dan bahkan ada hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan dosa itu terkena dampaknya, ya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 itu terlihat jelas bahwa hukuman itu bukan hanya berlaku bagi Adam dan Hawa. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, saudara perhatikan, untuk orang perempuan dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini berlaku hanya untuk Hawa atau untuk semua perempuan? Semua perempuan, ya. Berarti akibatnya itu bukan cuma pada Hawa, tapi pada semua perempuan. Lalu juga kepada hukuman kepada Adam itu terlihat bahwa itu bukan cuma berlaku bagi Adam, tapi bagi semua laki-laki itu mengalami hal itu. Nah, secara khusus di dalam ayat 17 dikatakan begini, ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Apa urusannya tanah? Apakah tanah ikut berdosa? Tidak. Yang berdosa ini Adam. Tapi karena begitu Adam dihukum, ya, maka Adam dihukum di mana dia akan bekerja keras untuk mencari makannya dari tanah. Tanah ikut terkutuk. Maka terlihat bahwa akibat dosa Adam ini bukan cuma untuk pribadi Adam atau Hawa, tapi itu menyeluruh bahkan untuk semua manusia, laki-laki, semua manusia perempuan. Itu kena akibat dari itu, ya. Nah, tentang Kejadian 3:17 ini John Calvin memberikan penafsirannya. Dia mengatakan, pertama-tama harus diperhatikan bahwa hukuman tidak diberikan kepada manusia pertama sehingga berhenti pada 2 orang itu saja, tetapi diperluas secara umum kepada semua keturunan mereka, supaya kita tahu bahwa umat manusia dikutuk dalam diri mereka, ya. Umat manusia dikutuk di dalam diri mereka, Adam dan Hawa. Kita semua terkutuk di dalam Adam dan Hawa. Lalu juga Paulus memperjelas konsep ini itu di dalam surat Roma. Mari kita memperhatikan Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayat 14 dan juga ayat 19. Roma 12 ayat 14, coba dilihat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Sebentar, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa orangnya? Adam. Jadi dosa masuk karena satu orang. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi dosa masuk melalui satu orang, tapi akibatnya kita bisa lihat bahwa semua orang jadi berdosa. Lalu, 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga, atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Sabar di situ, perhatikan baik-baik. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, atas mereka. Maut juga berlaku atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti dibuat oleh Adam.
Jadi Adam berbuat dosa di sini dan maut masuk. Tapi maut itu juga masuk kepada semua orang. Walaupun tidak berbuat dosa. Seperti Adam ini. Ya. Berarti akibat dari Adam ini kena semua. Ya. Lalu ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, lalu sekarang perhatikan ayat 17, oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu dan seterusnya. Lalu sekarang 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Oke, cukup di situ. Satu pelanggaran siapa? Adam. Semua orang terkena hukuman. Lalu 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan Adam. Terus? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi tidak taatnya satu orang ini semua kita kena akibatnya. Semua kita kena akibatnya. Semua kita kena hukumannya. Lalu juga perhatikan sekarang 1 Korintus pasal 15, 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, perhatikan yang Adam saja ya. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi maut itu datang karena satu orang manusia, itu Adam. Lalu ayat 22-nya, karena sama seperti semua manusia mati dalam persekutuan dengan Adam. Di sini persekutuan dengan itu terjemahannya tidak harfiah. Jadi mestinya terjemahan harfiahnya adalah karena seperti semua orang mati dalam Adam. Ya, mati dalam Adam. Jadi itu sekali lagi itu menunjukkan bahwa hukuman dosa bagi Adam dan Hawa itu tidak hanya berlaku bagi mereka berdua, tapi juga bagi semua keturunan atau semua manusia yang adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara, sekarang setelah kita melihat itu, sekarang mari kita mau memperhatikan secara lebih detail soal akibat dari dosa Adam itu. Ya, akibat dari dosa Adam, pada waktu Adam berbuat dosa, apa yang terjadi? Atau apa yang menjadi akibatnya? Pertama-tama akibat dari dosa ini adalah penderitaan. Ya, penderitaan itu digambarkan di dalam ayat yang sudah kita baca, yaitu waktu perempuan untuk perempuan dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 16 ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Di sini hukuman penderitaan bagi seorang perempuan. Nah, coba saudara perhatikan ayat itu baik-baik, kira-kira menderitanya perempuan itu apa saja? Ya, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Berarti penderitaan perempuan adalah waktu melahirkan itu susah payah, ya. Itu sakit melahirkan, itu adalah akibat dari dosa ini. Lalu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia berkuasa atasmu. Apakah birahinya seorang suami, seorang istri kepada suami itu adalah akibat dosa? Sejumlah Alkitab bahasa Inggris yang terkenal, King James, RSV, NIV, New American Standard Bible, semua menerjemahkannya sebagai desire, keinginan, ya. Engkau keinginanmu pada suamimu, tapi suamimu akan berkuasa padamu. Apa maksudnya ini ya? Ayat ini. Ini selain penderitaan berkenaan dengan melahirkan, tapi birahi kepada suamimu. Di sini saya coba memberikan komentar dari penafsir 3, penafsir Jameson, Fawcett, and Brown. Mereka mengatakan begini, sebagian orang menghubungkan ini dengan anak kalimat sebelumnya dan menerjemahkan, sekalipun dalam penderitaan engkau akan melahirkan anak-anakmu, tapi keinginan atau kerinduanmu akan ada kepada suamimu. Jadi begini, kamu ini akan melahirkan, akan menderita. Tapi kamu tetap mempunyai keinginan
terhadap suamimu. Birahi kepada suamimu. Kalau kamu birahi pada suamimu, ya kamu akan hamil. Kamu akan hamil, kamu akan melahirkan. Dan kamu menderita. Jadi artinya semakin kamu birahi kepada suamimu, kamu akan melahirkan lagi. Dan kamu menderita lagi. Ya, sebagian penafsir menafsirkan demikian. Nah, lalu dikatakan orang-orang lain menerjemahkan kepada suamimu akan ada ketundukanmu. Berarti bahwa keinginan-keinginan dari perempuan akan ditundukkan pada otoritas dari kehendak suami. Jadi itu dikaitkan. Ini kan hukuman untuk perempuan nih. Pertama dia bicara susah payahmu waktu mengandung dan melahirkan ya. Lalu muncul kata birahi. Setelah kata birahi, lalu dibilang kamu akan tunduk. Jadi perhatikan, susah payahmu waktu mengandung, lalu tetapi kamu akan birahi dan kamu akan tunduk. Nah, kata birahi ini mau diartikan ngikut yang ini atau ngikut yang ini. Kalau ngikut yang ini, maka tafsirannya adalah bahwa biarpun kamu akan susah payah waktu mengandung, tapi kamu tetap juga menginginkan dengan suamimu. Dengan suamimu kamu akan mengandung dan menderita. Tapi bisa juga diartikan bahwa birahi ini itu tidak dikaitkan dengan ini. Tapi dikaitkan dengan ketundukan pada suami. Dikatakan, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Nah, lalu dikatakan oleh para penafsir ini bahwa keinginan-keinginan dari perempuan akan ditundukkan pada otoritas dan kehendak suami. Jadi artinya bahwa sebirahi-birahinya, seingin-inginnya seorang perempuan, tapi tetap semua bergantung kepada laki-laki. Nah, artinya dalam hal seperti ini, di dalam hal mengandung atau apapun, untuk sampai melahirkan, dia tidak bisa berkuasa atas diri sendiri. Tapi itu semua bergantung pada orang laki-laki. Ya. Nah, itu diartikan seperti itu. Dan ini dianggap sebagai penderitaan. Dan kalau dikatakan, dia tunduk kepada suami, itu dikuasai oleh suami. Sebenarnya saudara, apakah tunduknya perempuan atau istri pada suami itu akibat dosa? Istri mesti tunduk pada suami. Itu akibat dosa. Seandainya tidak ada dosa, istri perlu tunduk pada suami atau tidak? Ya. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18, perempuan diciptakan untuk apa? Aku akan menjadikan seorang penolong. Kalau penolong artinya memang secara fungsi, perempuan memang sudah di bawah laki-laki. Kita bukan bicara soal derajat, soal hakikat. Kalau soal derajat, soal hakikat tidak boleh laki-laki dianggap derajat lebih tinggi dari perempuan. Tidak. Tapi soal fungsi itu ada beda. Ini sama seperti saya sama Jokowi. Kalau dilihat derajatnya, dilihat hakikatnya, saya sama dia setara. Dia manusia, saya manusia. Kemanusiaannya tidak lebih tinggi dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari dia. Setara. Tapi dilihat dari fungsinya, beliau presiden, saya rakyat biasa. Berarti saya lebih kecil. Saya lebih rendah. Nah, begitu juga di dalam hubungan keluarga suami istri, Allah telah menetapkan bahwa laki dan perempuan itu sama derajat, sama hakikat. Tapi dalam urusan fungsi, istri itu menjadi penolong. Kalau istri jadi penolong, itu terjadi sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah? Sebelum. Berarti sebelum jatuh dalam dosa pun, istri sudah harus tunduk pada suami. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa ini sebagai hukuman dosa? Kamu akan tunduk, dikuasai oleh suamimu. Ya. Nah, di sini saudara Albert Barth memberikan tafsiran yang bagus. Ya. Albert Barth mengatakan, di bawah laki-laki yang telah jatuh ke dalam dosa, perempuan sedikit atau banyak telah menjadi seorang budak. Dalam faktanya di bawah pemerintahan dari keegoisan yang lemah harus melayani yang lebih kuat. Maksudnya bahwa begini, maksudnya adalah seandainya tidak jatuh dalam dosa, perempuan tetap tunduk di bawah laki-laki, tapi tunduknya karena rela. Tapi begitu ada dosa, hukuman dosa, perempuan kau setuju atau tidak setuju, tunduk. Tidak tunduk, kau dihajar. Kira-kira begitu. Ya, makanya ada suami yang egois seperti itu ya.
Ini kita bicara dalam konteks dosa. Suami yang berdosa dia egois, kalau kamu macam-macam dia sikat. Ya, itulah sebabnya ada KDRT. Ya, itulah sebabnya ada lagu dulu ya yang bilang sejak dulu wanita dijajah pria. Ya kenapa? Itu akibat dosa. Kalau tidak ada dosa, wanita tunduk di bawah pria, tapi dengan kasih, dengan kerelaan. Begitu ada dosa, tunduknya ya dipaksa tunduk di dalam konteks dosa atau manusia berdosa, suami yang berdosa juga. Ya, jadi jelas bahwa di sini adalah bahwa akibat dari dosa ini penderitaan. Semua penderitaan masuk ke dalam dunia ini gara-gara dosa. Itu akibatnya. Ya. Lalu akibat yang lain dari dosa Adam ini adalah pekerjaan jadi sukar. Ya. Ini yang tadi sudah kita singgung ya. Pekerjaan itu sudah ada sebelumnya. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah menyuruh mengusahakan. Karena itu salah kalau mengatakan bahwa kalau tidak jatuh kita hanya makan tidur saja. Tidak. Ya. Kerja sudah ada. Tapi sebelum ada dosa, kerja itu tidak seberatnya atau semenderita-menderitanya. Begitu ada dosa, pekerjaan tambah sukar. Ya, dan saya kira saya sudah tunjukkan ayatnya tadi, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 ya. Dan itu kita bisa lihat bahwa pekerjaan jadi sukar. Itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga dari dosa Adam ini adalah munculnya rasa gelisah, rasa takut, khawatir, dan hilangnya damai. Dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Coba dibacakan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, begitu berdosa, dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena takut. Berarti ketakutan ini akibat dari dosa. Ya, gelisah, khawatir, tidak damai. Secara umum memang dosa atau tidak adanya hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah itu menyebabkan adanya ketakutan dan kegelisahan. Lihat lagi ayat yang lain. Imamat 26 ayat 14. Ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Ya, cukup dulu di situ. Kalau kamu tidak mendengar aku, tidak melakukan segala perintah, ini berarti dosa. Ya. Sekarang loncat ke ayat 36. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka. Tuhan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka. Karena apa? Ini orang berdosa. Ayat 14-nya konteksnya begitu. Tuhan mendatangkan kecemasan pada mereka di negeri-negeri mereka. Terus? Musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka pun akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sesungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Tidak ada orang yang kejar kok lari, ya kan? Bunyi daun saja sudah ketakutan. Ini kecemasan. Ayat 37. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kalau tidak ada yang ngejar, lari pontang-panting itu karena apa? Takut ini ya, cemas ini, ya. Dan itu adalah hukuman Tuhan bagi orang berdosa. Aku akan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka, sehingga bunyi daun saja mereka ketakutan, lari walaupun tidak ada yang kejar. Ya. Mazmur 53 ayat 5 dan 6. Mazmur 53 ayat 5 dan 6. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Ini mirip tadi. Ya, lari ketakutan padahal tidak ada yang kejar. Dan masih banyak ayat yang menunjukkan itu, ya.
Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Amsal 28 ayat 1. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada damai. Jadi kalau ada orang fasik, orang berdosa yang wah kelihatannya damai, itu damai yang palsu. Ya, dia bisa punya kekayaan banyak, ya, punya kekuatan yang hebat, punya prestasi yang hebat, tapi jauh di dalam hatinya tidak ada damai. Kenapa? Tuhan memberikan hukum orang berdosa dengan memberikan tidak ada damai. Karena itu orang bisa melimpah harta kekayaan, jadi populer, tenar, tapi kok tiba-tiba naik ke lantai 7 terjun turun, langsung jadi almarhum. Kenapa begitu? Nggak ada damai, ya, tidak ada damai, ya. Dan karena itu saudara-saudara, maka Allah merancang manusia sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa punya damai kalau dia ada hubungan dengan Allah. Begitu putus hubungan dengan Allah, damai tidak ada. Kalau dia senang-senang kelihatannya, saudara, itu cuma hanya semu saja, ya. Nah, memang perhatikan ini, orang berdosa pasti tidak ada damai, ya. Orang berdosa pasti menderita, tapi jangan dibalik. Kalau menderita pasti karena dosa. Ada penderitaan yang bukan karena dosa, tapi semua dosa pasti akan melahirkan penderitaan. Ya, jadi damai tidak ada bagi orang berdosa. Saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, kalau saudara bukan orang percaya, saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah, saudara boleh senang dan tertawa. Tapi Alkitab berkata di dalam tawa pun ada tangis. Ya, dan satu-satunya yang bisa bikin damai itu Yesus Kristus. Ya, makanya ada lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai, tidak akan pernah ku dapat. Hanya di dalam Yesuslah kita dapat damai. Ya, atau lagu lain bilang, ke gunung tinggi ku naik-naik cari damai, ke lembah curam ku turun-turun cari damai. Namun damai tidak dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus. Jadi kita kembali pada poin kita adalah bahwa dosa itu menyebabkan sejumlah penderitaan. Ya, dan pekerjaan menjadi sukar, damai, gelisah, takut, khawatir itu menjadi bagian karena dikirim Tuhan Allah ke dalam hati manusia yang berdosa. Ya, di sini kita memang mesti bedakan ya, ini antara orang yang berdosa, ya, tapi betul-betul dosa putus hubungan dengan Tuhan ini orang katakanlah belum percaya Yesus. Ya, dia belum percaya Yesus. Dia orang berdosa. Kita sudah percaya Yesus. Masih bisa berdosa tidak? Bisa ya? Berarti kita juga masih dosa. Bedanya adalah karena mereka belum percaya Yesus, ini dosanya tidak diselesaikan, belum diselesaikan. Atau dengan kata lain mereka tidak punya juru selamat. Kalau di sini kita percaya Yesus, kita berdosa tapi kita punya juru selamat, ya, juru selamat. Karena itu mereka tidak akan selamat, ya, atau binasa. Di sini kita akan selamat karena kita sudah punya juru selamat atas dosa-dosa kita. Nah, tapi kalau yang di sini begitu dosa Tuhan mengirimkan sebagai hukuman. Tuhan mengirimkan sebagai hukuman yaitu adanya tidak damai, ada kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya di sini. Itu sama seperti saya bilang tadi ya, orang yang berdosa akibatnya memang menderita. Tapi yang menderita tidak berarti karena dosa. Ya, jadi tidak boleh dibalik karena orang berdosa pasti menderita, maka orang menderita pasti berdosa. Tidak bisa seperti itu. Nah, di sini, biarpun kita sudah percaya Yesus, nah, kalau kita tetap juga melakukan dosa misalnya, kita tetap juga bisa tidak ada damai. Nah, Daud itu adalah orang yang sudah percaya, ya, umat Allah, orang berkenan pada Allah. Tapi dia pernah jatuh dalam dosa. Kalau ini di sini disebut jatuh dalam dosa, fall in sin. Tapi ini hidup dalam dosa, life in sin, itu beda. Tahu beda jatuh dalam lubang dan tinggal dalam lubang? Tahu ya? Jatuh dalam lubang orang kepengen keluar. Tapi begitu jatuh dalam lubang, wih enak ya. Bawa kulkas, ya toh, bawa AC, itu sudah bukan namanya jatuh dalam lubang. Itu tinggal dalam lubang. Saya seringkali mengatakan seperti ini ya. Ini bedanya seperti ayam dan bebek. Ayam dan bebek sama-sama bisa jatuh ke air. Tapi kalau ayam jatuh ke air, pasti akan coba berenang. Usaha terbang keluar, ya. Tapi kalau bebek jatuh ke air, oh nikmati dia. Berenang-berenang. Saudara seperti ayam atau bebek? Ya.
Nah, yang di sini kira-kira ini seperti bebek. Nah, di sini ini seperti ayam. Nah, jadi biarpun kita sudah percaya, apabila kita jatuh di dalam dosa dan dosa itu belum dibereskan atau diakui, seperti Daud, dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba dan dia tahan, dia menyembunyikan itu, damai tidak ada. Ya, bahkan dia menggambarkan bagaimana sengsaranya dia di dalam batin. Coba lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, Ya, tulang-tulangku. Selama aku berdiam diri, artinya dia belum mau ngakui dosa. Belum mau bereskan dosa. Ya. Terus? Tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya, dia bilang, tanganmu menekan aku dengan berat. Betul-betul rasa sengsara, tidak ada damai dalam hatinya. Ya. Nah, jadi itu bisa ada dalam diri orang berdosa? Bisa. Kalau orang berdosa jatuh di dalam dosa dan belum membereskan. Maka bisa jadi damai, tidak ada. Rasa ketakutan bisa ada. Kalau orang berdosa dalam pengertian misalnya dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, berjanji kan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum. Apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Ya. Tapi kalau orang khawatir, itu menyusahkan diri dengan banyak perkara, bukan? Makanya Matius 6 ayat 34 bilang apa? Matius 6 ayat 34 itu bilang begini ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini. Kalau orang khawatir itu kan khawatir hari besok. Aduh, besok makan apa? Besok minum apa? Besok pakai apa? Ini saya ambil ilustrasi begini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya Tuhan sudah tahu kekuatan kita seberapa. Tuhan kasih kesusahan hari ini. Ya 10 kilo, Tuhan kasih kekuatan untuk pikul 10 kilo. Jadi kuat ya. Kalau kita diberi kekuatan 10 kilo, bebannya 10 kilo, kuat? Kuat. Untuk satu hari. Besok Tuhan kasih 10 kilo lagi. Lusa 10 kilo lagi. Nah, kalau kekuatan untuk hari ini 10 kilo, lalu kita pikir hari ini, terus besok bagaimana ya? Berarti kita mengambil 10 kilo yang besok, ditambah dengan 10 kilo hari ini, pikul di hari ini, tapi kekuatan hari ini cuma 10. Berarti dengan kekuatan 10 mesti pikul 20 kilo. Kalau dia khawatir 1 minggu ke depan, dia mengambil 70 kilo selama minggu itu, pikul hari ini pada kekuatan 10. Untuk 10 kilo. Kalau dia khawatir 1 tahun, dia mengambil 360 kilo ini dipikul di sini. Apa enggak stres? Makanya Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya kan? Kenapa mesti khawatir? Nah, tapi kalau kekhawatiran menguasai hati kita, kita tidak percaya pada firman Tuhan, damai tidak ada. Ya kan? Nah, kalau begitu, mengapa sih sampai orang percaya, sudah percaya masih bisa ada gelisah, damai? Ini karena ketidaktaatan pada firman. Ada dosa yang belum diakui misalnya, atau tidak percaya pada firman, ya, atau juga meragukan firman Tuhan, ya. Tapi kalau betul-betul seorang dia dosanya dibereskan dengan Tuhan, dan dia betul-betul percaya pada firman Tuhan, betul-betul damai diberikan, ya, damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah penderitaan pun dia bisa punya damai, ya. Damai dan sejahtera walau di tengah badai sekalipun dia bisa damai. Itu luar biasa, ya kan? Damai sejahtera yang kuberikan padamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Itu janji Tuhan Yesus. Tidak ada orang berdosa yang luput dari hukuman. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berpikir, aku aman, aku melakukan banyak kejahatan, dan aku tidak mengalami apapun dengan kejahatan yang aku lakukan. Jangan berharap demikian, saudara, karena penjelasan hambanya tadi mengingatkan kepada kita, firman Tuhan berkata, setiap dosa ada hukumannya. Lalu bagaimana selanjutnya kita memaknai kehidupan kita yang memang sudah hidup di dalam dosa? Nantikan kembali dalam pembahasan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, karena hambanya akan melanjutkan pembahasan kita. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun saran,
seputar episode yang ditayangkan, sampaikan kepada nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, di mana tim kami akan siap melayani pertanyaan ataupun saran Anda sekalian. Dan jangan lupa jika Anda membutuhkan dukungan doa, juga sampaikan ke nomor telepon yang tadi saya sebutkan. Tanpa menanti lebih lama lagi, kita siap untuk diberkati kembali oleh hambanya berikut ini. Saudara-saudara, tadi saya sudah menyampaikan kepada kita akibat dari dosa Adam. Dan yang akibat pertama sudah kita bahas, yaitu munculnya penderitaan. Penderitaan itu sudah saya jelaskan juga beberapa, yaitu ketika seorang perempuan dikatakan akan menderita pada waktu dia melahirkan dan seterusnya. Lalu juga ada pekerjaan yang tambah berat, tambah sukar, lalu juga ada soal tidak adanya damai, ada ketakutan, ada kecemasan dan sebagainya. Jadi itu akibat yang pertama, yaitu penderitaan. Lalu akibat yang kedua dari dosa Adam ini adalah putus hubungan dengan Allah. Ya, manusia yang berdosa itu hubungannya dengan Tuhan Allah itu putus. Dalam kasus Adam dan Hawa, kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Coba dibacakan, Kejadian 3, 23 dan 24. Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, kita bisa lihat ya, Tuhan Allah mengusir manusia itu di Taman Eden. Sebelumnya pernyataan kasih Allah kepada manusia dinyatakan melalui dia ditempatkan di dalam Taman Eden yang begitu indah. Ya, nah tetapi akibat dari dosanya kita lihat dia diusir keluar dari Taman Eden. Berarti sekarang mulai ada keterpisahan dengan Allah. Ya, dan ini bukan cuma berlaku bagi Adam dan Hawa, tapi juga bagi semua seadanya orang berdosa. Semua orang berdosa putus hubungan dengan Tuhan Allah. Lihat Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatanmu, ialah dosamu. Jadi kalau ada Allah di sini dan ada manusia berdosa di sini, tidak ada hubungan lagi. Putus hubungan. Dan karena itu saudara, semua saudara yang adalah orang berdosa sadar, saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Nanti di belakang sekali kita akan melihat ya bahwa yang membuat kita mempunyai hubungan kembali terjalin dengan Allah itu adalah Yesus Kristus. Iman pada Yesus Kristus membuat hubungan kita dengan Allah kembali. Tapi tanpa itu, sebelum itu, atau sebelum orang percaya kepada Kristus, putus hubungan. Tidak peduli saudara adalah orang agama Kristen. Ya. Tidak peduli saudara rajin gereja, rajin pujian dan penyembahan. Saudara putus hubungan dengan Tuhan Allah. Biarpun saudara 2 jam praise and worship, aku memuji kebesaranmu, tetap tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Karena manusia berdosa, putus hubungan dengan Tuhan Allah. Itu akibat yang kedua dari dosa Adam. Akibat yang ketiga dari dosa Adam ini adalah munculnya kematian. Ya, munculnya kematian. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sampai engkau kembali jadi tanah. Engkau akan kembali jadi debu. Ini bicara kematian. Ini pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Dibilang engkau akan mati ya. Tapi saudara, sebenarnya sebelum kejatuhan, itu di dalam Taman Eden itu sudah Tuhan Allah sudah berikan warning. Di dalam firman-Nya, Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakan, pasti kamu mati. Semua buah boleh dimakan, yang satu tidak boleh. Kalau kamu makan, kamu mati. Kapan matinya?
Menurut ayat ini kapan mati? Coba Pak baca ulang Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kapan matinya? Menurut ayat ini kapan mati? Pada hari itu juga. Pada hari engkau memakannya. Jadi kalau makannya hari Senin, matinya Senin. Makan Selasa, matinya Selasa. Lalu pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, setelah itu langsung mati? Nah, ternyata Adam masih hidup sampai umur panjang, sampai 130 tahun kok. Kalau begitu apakah Kejadian 2 ayat 17 salah? Tidak salah, saudara. Kenapa? Karena kematian memang ada 3. Ya. Pertama itu kematian rohani. Nah, kematian rohani ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu putus hubungan dengan Tuhan Allah. Ya. Lalu kedua itu baru kematian jasmani, ini putus napas. Yang ketiga itu adalah kematian kekal, yaitu masuk neraka. Ya. Nah, jadi semua orang berdosa sudah mati rohani dengan putus hubungan dengan Allah. Tapi setelah itu menyusul atau bagi orang berdosa sudah ada bibit kematian jasmani di dalam dirinya. Sehingga lama-lama daya hidup manusia itu makin lama makin kurang. Manusia tertua umurnya 969 tahun. Siapa? Metusalah. Ya, Adam 930 tahun. Tapi lama-lama manusia umurnya makin turun. Saya pernah periksa kalender, saudara. Ini orang dulu nih kalender sama dengan kita apa tidak? Ya kan? Soalnya umurnya 900 tahun, nyaris 1000 tahun. Tapi sekarang nih, wah, 100 tahun saja sudah jarang kita dapatkan orang seperti itu. Saudara, coba pikir ya. Kalau sekarang ada orang mati umur 100. Ya. Sekarang kita bilang apa? Wah, luar biasa umur panjang ya. Diberkati umur panjang, mati 100 tahun baru mati. Tapi kalau orang ini hidup zaman dulu, 100 tahun mati, orang bilang apa? Dosa apa kamu ya umur pendek sekali, ya kan? Baru 100 tahun sudah mati, ya kan? Tapi itu menunjukkan bahwa daya hidup orang makin turun. Dan pada akhirnya semua orang itu akan mati, ya. Semua orang akan mati, dan itu dijelaskan di dalam kitab suci banyak ayat. Ayub pasal 30 ayat 23, aku tahu engkau membawa aku ke maut dan ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Atau Mazmur pasal 49 ayat 10, sesungguhnya akan dilihat orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Pengkhotbah pasal 8 ayat 8. Tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun berkuasa menahan hari kematian. Dan masih banyak ayat yang lain. Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Manusia ditetapkan untuk mati. Tidak ada orang bisa hindari kematian. Ya, siapapun juga. Teknologi manusia, perkembangan manusia sudah menemukan obat untuk macam-macam penyakit. Ya. Atau suplemen untuk kesehatan apapun, tapi belum pernah ditemukan obat atau suplemen anti mati. Belum ada ya? Tak ada. Kematian tidak bisa dihindari. Ada orang pernah bilang pada saya, Pak Pendeta, saya kepengen tahu saya mati di mana. Supaya kalau saya tahu saya akan mati di mana, sampai kapanpun saya tidak mau ke sana. Kalau saya tahu saya akan mati di Jakarta, saya tidak akan pernah ke Jakarta. Saya tahu saya mati di Manado, saya tidak akan pernah ke Manado. Tapi bisakah seperti itu? Tidak bisa. Dari cerita dari negeri 1001 malam, dari Irak, itu ada cerita, saudara ya. Ceritanya, mereka percaya bahwa kalau orang mati itu kan dijemput oleh malaikat maut. Nah, jadi satu hari ada seorang hamba, ya, dia punya tuan. Si hamba ini pergi ke pasar. Begitu ke pasar, di pasar dia ketemu, dia lihat ada malaikat maut. Dan malaikat maut melambai-lambaikan tangan. Mari. Wah, dia takut. Dia pikir ini pasti malam ini saya mati. Karena sudah dilambai-lambaikan tangannya oleh malaikat maut ini. Dia pikir pasti mati. Dia pucat ketakutan, lari pulang. Tuannya lihat dia, kenapa kamu pucat gitu? Dia bilang, Tuan, tadi di pasar saya lihat malaikat maut. Dia panggil saya, pasti dia mau cabut nyawa saya. Saya ketakutan sekali, Tuan. Tolong saya, Tuan. Tolong apa? Beri saya seekor kuda. Saya mau lari jauh dari sini. Memangnya kamu mau lari kemana? Saya mau lari jauh ke kota yang paling jauh. Itu kota Samara namanya. Akhirnya, saudara, tuannya kasih dia kuda. Lari ke kota Samara. Tapi Tuhan ini penasaran. Dia pergi ke pasar. Cari itu malaikat maut. Begitu ketemu malaikat maut, tuannya tanya, malaikat, kenapa kamu menakut-nakuti hambaku?
Malaikat bilang, saya nggak nakut-nakuti dia. Ya tapi kamu kan panggil-panggil dia. Malaikatnya bilang, bukan. Saya panggil dia untuk nanya. Nanya apa? Karena menurut yang sudah tersurat, malam ini saya harus jemput dia di Samara. Saya heran kenapa dia di sini. Jadi saya panggil mau nanya, kenapa kau di sini? Mestinya kau di Samara, ya kan? Nah, tahu-tahu dia naik kuda lari kemana? Lari ke Samara. Berarti dia tidak sedang lari menjauhi kematian, tapi menyongsong kematian, ya kan? Kalau saatnya mati, Tuhan tetapkan manusia pasti mati, ya. Nah, mati rohani pasti, mati jasmani, ya. Kalau tidak ada solusi di sini, ya, nanti akan menyusul kematian yang kekal, yaitu di dalam neraka. Tapi semua paket kematian ini itu adalah akibat dari dosa. Berikut yang keempat, ya, yang keempat akibat dosa Adam ini adalah semua manusia yang lahir akhirnya menjadi orang berdosa yang adalah keturunan dari Adam. Itu menjadi orang berdosa, ya. Satu-satunya yang dikecualikan di sini adalah Yesus Kristus. Tapi nanti saya akan bahas itu. Tapi pokoknya semua keturunan Adam itu menjadi orang berdosa, berstatus orang berdosa. Coba lihat Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, oleh satu orang, maut menjalar kepada semua orang. Sekarang ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Ya, cukup. Sama seperti satu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, jadi dosa Adam atau ketidaktaatan Adam ini membuat semua jadi orang berdosa. Kenapa bisa begitu, saudara? Ini karena Adam punya urusan, Adam yang bikin salah. Kenapa kita ada kena akibat? Gini, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, naturnya Adam ini menjadi natur berdosa. Naturnya Adam menjadi natur berdosa, maka dia mempunyai keturunan. Keturunannya pasti adalah keturunan orang berdosa. Untuk gampangnya begini, macan itu binatang buas. Kalau macan punya anak, buas apa tidak? Ya, kalau macan punya cucu, buas apa tidak? Macan punya cicit, cecet dan sebagainya, buas apa tidak? 1000 keturunan macan tetap buas. Kenapa? Karena si macannya memang naturnya buas. Ya kan? Nah, manusia naturnya menjadi berdosa. Maka semua keturunan, kalau kita percaya semua manusia sumbernya dari satu, yaitu Adam, maka dia berdosa. Semua kita ini menjadi orang berdosa. Ya. Nah, saudara, status kita adalah orang berdosa. Juga bisa dilihat bahwa mengapa? Karena Adam itu perwakilan kita. Ya, perwakilan kita. Karena dia wakil kita, maka dia berdosa, kita semua berdosa. Dia jatuh, kita semua jatuh. Dia suci, kita semua suci. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Filipina. Ya, Indonesia menang 3-0. Yang main berapa orang sih? Yang main dari Indonesia main berapa orang? Cuma 11. Cuma 11 orang yang main. Tapi waktu 11 ini menang, kita bilang apa? Oh, Indonesia menang. Saudara ikut main? Tidak kan? Saudara, orang Indonesia tidak ikut main, tapi 11 orang yang main. Begitu 11 menang, oh Indonesia menang. Ya kan? Tapi kalau Indonesia kalah, 11 orang ini kalah, oh Indonesia kalah, kita kalah. Padahal tidak ikut main. Mengapa kok 11 orang ini menang, kita menang, 11 orang ini kalah, kita kalah? Karena 11 orang ini perwakilan kita. Adam ini perwakilan kita. Dia suci, semua suci. Dia dosa, semua dosa. Dia cacat, semua cacat. Dia jatuh, semua jatuh. Ya. Nah, saudara bilang, kok nggak adil ya? Jangan bilang nggak adil. Nanti keadilan itu akan terlihat pada saat perwakilan kita itu Kristus. Sekarang, kita ini berdosa, perwakilan kita Adam. Tapi nanti kalau kita percaya perwakilan kita itu Kristus. Jadi
dosa Adam diberlakukan pada kita. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, kesucian dan kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita. Ya. Nah, itu perbandingannya. Tapi saudara-saudara, di sini gara-gara dosa Adam, semua orang jadi dosa. Maka saudara, ini status. Kita bukan bicara perbuatan dosa. Status kita sebagai orang berdosa. Itu adalah orang berdosa. Status keturunan macan. Itu binatang buas. Sekarang saudara, kalau macan binatang buas ini terkam kambing, dia buas? Buas apa tidak? Kalau macannya tidak terkam kambing, tidur-tiduran saja, dia binatang buas atau tidak? Ya. Kalau waktu terkam kambing buas. Kalau hanya tidur-tidur tidak terkam kambing, dia binatang buas atau bukan? Buas juga. Berarti macan tetap buas, baik terkam kambing maupun tidak terkam kambing. Ngerti? Kita tetap orang berdosa. Pada waktu kita melakukan perbuatan dosa ataupun tidak. Karena itu saudara, maka kekristenan mempunyai satu prinsip bahwa bayi dalam kandungan sekalipun dia belum mempunyai perbuatan dosa, tapi dia sudah berstatus orang berdosa. Kalau agama lain mengajarkan bahwa anak kecil lahir itu seperti kertas putih. Nanti kalau dia maki baru hitam satu. Dia mencuri hitam satu. Dia bolos hitam satu. Lama-lama ada hitam. Tapi Kristen punya ajaran lain. Pada waktu seorang lahir, bahkan dari dalam kandungan itu dia sudah hitam. Karena statusnya adalah orang berdosa. Ya. Dan inilah yang kita kenal sebagai dosa asal atau original sin. Pak, saya punya pertanyaan. Kalau saya misalkan saya adalah seorang ayah. Tadi Bapak bilang sejak dari kandungan bayi itu ternyata sudah berdosa. Berstatus orang berdosa. Berstatus sebagai orang berdosa. Ya. Berarti kalau bayi itu lahir, tapi lalu bayi itu meninggal, kalau bayi itu statusnya berdosa, berarti bayi itu akan lari ke neraka dong Pak, kalau seperti itu? Begini ya. Kalau kita mau membicarakan keselamatan bayi yang begitu lahir langsung mati atau dalam kandungan itu sudah mati, kita percaya ya bahwa orang yang percaya Yesus ya itu akan selamat ke surga. Yang tidak percaya Yesus akan ke neraka. Pertanyaannya adalah, apakah si bayi sudah bisa percaya Yesus? Belum. Kalau begitu dia nggak bisa ke surga dong. Tapi pertanyaannya sama, apakah si bayi sudah bisa tidak percaya Yesus? Belum juga. Ya kalau begitu dia nggak bisa ke neraka dong. Kalau begitu dia kemana? Masalahnya tempatnya hanya surga dan neraka, nggak ada tempat lain. Ya. Nah, begini saudara, itu memang menjadi suatu kesulitan bagi kita. Tapi kita harus melihat begini ya, bahwa kalau kita mau mengatakan, kita harus melihat bahwa pada pengadilan Tuhan, itu apa yang menjadi standar Tuhan di dalam menghakimi orang. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 itu dibilang begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan akan menghakimi sesuai dengan yang dilakukan. Ya. Kalau dilakukan, maka bayi ini dia mempunyai status sebagai orang berdosa. Dia mempunyai sifat dosa, tapi dia belum mempunyai perbuatan dosa. Ya, kalau dari pertimbangan ini, mestinya adalah dia nggak bisa masuk neraka dong. Karena dia belum mempunyai perbuatan dengan mana dia dihakimi. Tapi masalahnya, kalau kita mau bilang dia masuk ke surga, bagaimana dengan statusnya? Itu loh. Pada waktu orang bisa percaya Yesus, statusnya sebagai orang berdosa diubah menjadi orang benar. Tapi kalau ini bayi belum bisa percaya Yesus, berarti statusnya itu belum bisa berubah. Statusnya masih tetap orang berdosa. Bagaimana orang dengan status orang berdosa bisa pergi ke surga? Nah, sampai di sini kita nggak punya solusi. Kenapa?
Karena Alkitab sama sekali diam masalah ini. Ya, Alkitab diam masalah ini. Ingat, saya selalu bilang, kita hanya bisa membuat satu ajaran atau doktrin atau paham apapun, sumbernya Alkitab. Ya, artinya kita hanya bisa menyatakan itu sepanjang Alkitab menyatakan hal itu. Kalau Alkitab diam, maka kita memang harus puas dengan itu. Artinya Alkitab, Tuhan mengatur supaya itu bukan wilayah kita. Ya, Alkitab tidak membicarakan segala sesuatu untuk menjawab semua rasa ingin tahu kita. Ya, dan silakan saudara baca di dalam Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan menemukan satu ayat pun yang membicarakan soal keselamatan bayi-bayi. Tidak pernah ada. Ya, memang pada waktu anaknya Daud mati, Daud mengatakan, ya, dia tidak akan kembali, tapi aku yang akan pergi kepadanya. Nah, lalu ada orang menafsirkan, kalau Daud bilang, aku yang akan pergi kepadanya, Daud ini kan akan masuk surga. Orang percaya. Aku akan pergi kepadanya, secara implisit bayinya ada di surga. Tapi tafsiran seperti itu agak lemah. Kenapa? Maksudnya Daud tidak bicara bahwa aku akan pergi kepadanya itu bukan ke surga. Bukan dia yang akan kembali padaku, artinya dia tidak akan bangkit. Aku yang akan pergi kepadanya adalah aku yang akan mati. Itu saja maksudnya. Jadi itu ayat yang seringkali dipakai, tapi itu penafsirannya lemah sekali. Jadi harus diakui tidak ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Wahyu yang membicarakan keselamatan bayi-bayi. Kita mesti puas. Nah, ada satu ayat yang harus kita perhatikan di dalam kasus-kasus seperti ini, yaitu Ulangan 29 ayat yang ke-29. Ya, Ulangan 29 ayat 29, coba Pak baca. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, perhatikan ayat ini ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Hal yang dinyatakan bagi kita itu apa? Itu yang di kalimat akhir. Yaitu segala perkataan hukum Taurat. Yaitu firman Tuhan atau kitab suci. Segala yang dinyatakan dalam kitab suci bagi kita. Tapi yang tidak dinyatakan, yang tersembunyi itu adalah bagian Tuhan. Nah, urusan keselamatan bayi-bayi ternyata tidak dinyatakan bagi kita dalam kitab suci. Kalau begitu, itu urusan Tuhan. Jadi, kalau saya ditanya, bayi mati masuk surga atau neraka? Jawaban terbaik adalah, saya tidak tahu. Karena kitab suci tidak bilang apa-apa. Ya, karena itu saudara hati-hati. Kalau ada orang kematian bayinya, jangan memberikan penghiburan yang sia-sia, yang tidak punya dasar. Tenang saja, si bayi pasti sudah masuk surga jadi malaikat lagi. Ya, di ayat mana bilang bayi mati jadi malaikat? Nggak ada itu ya. Karena itu kalau kitab suci tidak omong, jangan berspekulasi. Ya, kita hanya bicara berdasarkan yang kitab suci katakan saja. Ya, itulah prinsip gereja Protestan, yaitu sola scriptura. Hanya kitab suci. Di luar kitab suci, kita tidak mau bicara. Kita harus akui ada banyak rahasia yang belum Tuhan nyatakan kepada kita dalam kitab suci. Tapi yang dinyatakan memang untuk kita. Kalau tidak dinyatakan, berarti bukan urusan kita. Ya. Ya, saya melanjutkan pembahasan yang tadi, di mana saya berbicara soal dosa asal atau original sin. Bahwa karena dosa Adam, maka semua orang menjadi berdosa, ya. Dan bahkan bayi di dalam kandungan pun itu sudah mempunyai status sebagai orang berdosa. Nah, supaya ini sungguh-sungguh dipahami sebagai ajaran kitab suci, maka sekarang saya akan menambahkan beberapa ayat yang menjadi dasarnya. Yang pertama adalah Ayub pasal 14 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Siapa bisa mendatangkan yang tahir dari yang najis? Kalau di sini najis, bagaimana mungkin menghasilkan yang tahir? Tidak bisa. Najis pasti menghasilkan yang najis. Dosa pasti menghasilkan dosa. Karena itu kalau Adam berdosa, pasti keturunannya berdosa. Dia berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Semua kita jadi berdosa. Tidak mungkin muncul yang tahir daripada yang najis. Lalu ayat yang lain lagi adalah Ayub pasal 15 ayat yang ke-14. Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Tidak. Semua yang lahir tidak bersih, tidak benar. Ini lagi-lagi menegaskan. Bayi sekalipun,
Itu punya status orang berdosa. Ayub pasal 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Ini senada dengan Ayub 15 ayat yang ke-14 tadi. Dan ayat yang terkenal yaitu Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terhadap ayat ini, John Calvin mengatakan, ungkapan ini menunjukkan bahwa kita memegang dosa erat-erat sejak saat pertama kita ada dalam kandungan. Ya, teks ini memberikan suatu kesaksian yang menyolok untuk bukti dari dosa asal yang dilibatkan oleh Adam kepada seluruh keluarga umat manusia. Ya. Lalu ada Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, sejumlah ayat yang saya berikan ini itu menjadi dasar untuk meneguhkan doktrin dosa asal atau original sin yang dipercaya di dalam iman Kristen. Karena itu saudara, perhatikan, tidak ada saudara yang adalah orang benar. Seluruh saudara adalah orang berdosa. Siapapun, tidak ada perkecualian. Satu-satunya perkecualian itu hanya Yesus. Tapi nanti akan saya jelaskan pada episode-episode yang akan datang. Tapi secara umum semua kita adalah orang berdosa. Bahkan sejak dari dalam kandungan. Dan karenanya saudara, semua kita harus mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah. Kecuali ada orang yang mau membebaskan kita dari semua itu. Ya. Ada satu lagi pertanyaan Pak Ezra. Dan ini merupakan pertanyaan SMS dari pemirsa yang ada di rumah. Nah, tadi kan kalau mendengar penjelasan Bapak, akibat dosa diantaranya adalah penderitaan. Dan kita tahu persis dalam firman Tuhan dilukiskan bahwa Yesus itu mengalami penderitaan. Padahal kita juga tahu bahwa Yesus bukan pribadi yang berdosa. Nah, seperti ini bagaimana Pak? Ya, Yesus memang bukan orang berdosa. Nanti di episode-episode yang akan datang saya akan tegaskan mengapa dia bukan orang berdosa. Ya, padahal dia juga keturunan Adam. Dia adalah orang yang suci, tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Bahkan dia berani menantang orang ya. Siapa yang bisa buktikan aku berdosa? Oh, kalau saya yang bilang siapa bisa buktikan saya orang berdosa? Orang bisa bikin diktat yang tebal-tebal untuk menunjukkan dosa saya, ya kan? Nah, dan tidak ada satu guru agama pun di dunia, tidak ada satu nabi rasul manapun di dunia ini yang cukup waras untuk mengatakan siapa bisa buktikan aku berdosa. Satu-satunya orang dalam sejarah yang mengatakan begitu hanya Yesus Kristus. Ya, dan itu berarti bahwa dia memang orang suci. Kesuciannya, kekudusannya, kebenarannya bukan cuma diakui sendiri, tapi juga diakui oleh murid-muridnya. Kalau murid-murid akui, ya mungkin gara-gara guru di sekongkol, tapi musuh-musuhnya mengakui. Ya, Pilatus mengakui, Herodes mengakui, istri Pilatus, jangan kau ganggu perkara orang benar itu. Ya, Yudas yang menjual dia pun pada akhirnya mengakui bahwa dia telah menyerahkan atau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Musuh saja mengakui kesucian. Apa yang mau diragukan? Jadi dia betul-betul suci. Tapi dia juga menderita. Banyak orang hanya berpikir Yesus menderita itu di atas kayu salib. Salah. Dia mulai menderita itu sejak hadir di dunia. Makin lama makin menderita, makin menderita, makin menderita. Klimaks penderitaan itu di kayu salib. Lahirnya saja sudah di kandang. Itu penderitaan itu. Ya, hidup dalam keluarga miskin. Orang tua Yesus itu miskin. Tahu dari mana mereka miskin? Waktu mereka membawa persembahan, ya, mereka membawa persembahan burung, ya. Itu adalah persembahan yang diatur hukum Taurat untuk orang miskin yang tidak sanggup memberikan korban kambing domba. Kalau mereka berikan dari burung, artinya mereka orang miskin. Ya. Apalagi Yusuf setelah diceritakan di dalam kitab suci, awal-awal cerita kelahiran Yesus setelah itu hilang. Tidak pernah muncul. Bahkan dalam pesta kawin di Kana yang dianggap pesta keluarga, Yesus dan keluarga yang semuanya diundang murid-muridnya, Maria ada di situ, itu bertindak sebagai tuan rumah, bukan tamu. Karena dia bisa tahu anggur habis. Dia merasa cemas karena anggur habis, itu pesta keluarga. Anehnya Maria ada, Yesus dan murid-murid ada, Yusuf tidak pernah nongol. Yusuf di mana? Itu karena Yusuf dipercaya mati muda. Ya, sudah mati. Karena sudah matilah. Saudara baca di bagian Alkitab yang lain. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Berarti Yesus itu anak tukang kayu. Tapi dalam versi Markus dibilang, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti yang tukang kayu itu Yesus.
Kenapa Yesus jadi tukang kayu? Papanya sudah mati. Setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria kan masih hidup sebagai suami istri biasa, melahirkan anak-anak. Di Matius pasal 13. Anak-anak yang lain adik-adiknya Yesus. 2 dari adik Yesus itu menulis kitab suci, yaitu Yakobus, yang surat Yakobus, itu bukan Yakobus rasul yang tulis, Yakobus adik Yesus. Juga surat Yudas di Alkitab kita, itu bukan Yudas Iskariot yang tulis, itu Yudas adiknya Yesus. Ya, jadi punya adik. Nah kalau begitu, Yusuf sudah mati muda, Yesus kerja sebagai tukang kayu untuk apa? Untuk memelihara ibu dan adik-adiknya. Tapi karena adik-adiknya pada waktu dia dunia belum percaya, mereka baru percaya setelah dia bangkit, maka pada waktu Yesus mau mati, tidak ada yang jaga ibunya. Dia tidak mau mempercayakan ibunya pada adik-adik yang tidak percaya. Karena itu di atas kayu salib pun masih pikir ibunya. Maka panggil, hai ibu, inilah anakmu. Dia bilang sama Yohanes, hai inilah ibumu. Maka setelah itu Yohanes memelihara ibu Yesus. Menderita. Ya, dia menderita serangan setan. Dia menderita karena dia yang suci, tinggal di antara orang-orang yang berdosa. Hari-hari lihat dosa. Firman Tuhan bilang, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Yesus lihat semua itu, menderita. Lama-lama menderita. Klimaksnya di atas kayu salib. Tapi nanti saudara, nanti di episode-episode yang akan datang, saya akan bahas secara detail tentang penderitaan Yesus. Nah, maka kita akan lihat bahwa penderitaan Yesus begitu luar biasa. Tapi yang pasti adalah dia memang menderita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Yesus tidak berdosa, kenapa menderita? Begini. Karena orang Kristen percaya, ya, saya pernah menjelaskan atau juga saudara nanti bisa menyaksikan di dalam program Suara Pemirsa. Saya menjawab adalah salah satu keunikan Kristen itu adalah Kristen mempunyai konsep penggantian, substitute. Saya mau gambarkan begini ya. Saya ini Tuan. Ini adalah hamba saya dan dia berbuat salah. Misalnya dia mencuri. Hukum yang saya tetapkan bagi seorang pencuri mesti ditampar 100 kali. Coba minta ke sini. Ya. Saya adil. Keadilan saya mengharuskan saya menampar dia. Dan saya menetapkan dalam hukum saya nampar 100 kali. Kalau saya tidak tampar dia, saya tidak adil. Jadi bagaimanapun juga tamparan harus keluar dari saya. Tapi saya ini sangat sayang dia sebenarnya. Jadi saya kepengen dia tidak kena tampar. Saya mesti tampar karena saya adil. Tapi saya mau dia tidak kena tampar karena saya sayang dia. Bagaimana saya menampar tapi dia tidak tertampar? Ya, ini mesti 100 kali, tidak boleh kurang. Pokpak 100 kali. Tapi saya harus menampar, dia tidak boleh kena tampar. Ini tidak ada solusi. Hanya satu solusi. Ada yang bersedia ganti dia? Geser sana. Mari ganti. Ya. Ini sudah ganti di sini, ya. Siap menggantikan dia? Ya, maka sekarang keadilan saya jalan. Pokpak. Kasih saya jalan? Ya, kenapa? Di mana? Ini yang gak kena tampar. Yang bersalah ini. Mestinya kena tampar ini. Yang ini gak salah, tapi kena tampar. Maka pertanyaannya sama. Kenapa ini gak salah, tapi kena tampar? Jawabnya, walaupun dia gak salah, dia kena tampar. Karena dia sedang mengambil posisi ini dan menanggung hukuman yang harus diterima oleh ini. Ya, terima kasih. Itulah substitute. Kita orang berdosa yang seharusnya dipukul oleh Allah. Kita orang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah. Ya. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal tidak berdosa sama sekali. Tapi dia harus menderita. Kenapa? Dia sedang mengambil posisi kita. Ya, dia sedang mengambil posisi kita. Ini bukan kebetulan, ini bukan karangan orang Kristen, saudara. Ini sudah dibicarakan 750 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga 6 dibilang begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini substitut. Lalu 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ini suci. Dibuat menjadi dosa karena kita. Ya, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi saudara, mengapa sampai Yesus suci tidak berdosa kok menderita? Karena dia sedang memikul, menggantikan kita. Karena itu saudara-saudara, sekarang kalau dia sudah ganti kita, maka kita bebas. Tapi setiap orang yang tidak digantikan oleh dia, harus menerima penderitaan sendiri. Kalau misalnya tadi, tidak ada yang menggantikan dia, dia sendiri harus kena tampar. Kenapa? Karena saya adil, harus kena tampar. Tapi karena sudah ada yang ganti, dia jadi juru selamat bagi itu. Maka sekarang ini bebas. Saudara, semua saudara dan saya orang berdosa. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah mengirimkan anaknya yang tidak berdosa menggantikan kita. Dan karenanya semua orang yang ada di dalam Kristus tidak harus menerima hukuman satu pun tidak. Karena seluruh hukuman sudah ditanggungkan oleh pengganti. Tapi kalau saudara tidak ada dalam Kristus, camkan baik-baik. Saudara akan terima setiap hukuman satu persatu sampai sen yang terakhir. Saudara terima semuanya tanpa pengurangan sedikit pun. Karena saudara tidak punya pengganti. Tapi orang Kristen yang percaya Yesus punya pengganti. Itulah sebabnya semua orang yang dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Demikian kata Roma pasal 8 ayat 1. Sekarang keputusan tergantung Anda. Mau dosamu dan hukuman dosamu ditanggung oleh Kristus atau tanggung sendiri? Keputusan ada di tangan saudara. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda menyimak penjelasan hambanya tadi bahwa setiap akibat dosa tidak pernah membuat kita senang dan nyaman. Penderitaan, kematian, ketakutan, dan lain sebagainya. Dan siapa di antara kita yang ingin mengalami demikian? Tetapi kita juga harus ingat, kita nggak punya kekuatan untuk bisa bebas daripadanya. Untuk itu, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita memerlukan juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat yang mampu menebus dan membebaskan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Untuk itu, jika Anda memerlukan dukungan doa, mungkin Anda adalah orang yang menderita, yang mengalami ketakutan oleh karena kejahatan yang Anda lakukan. Segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, maka tim doa kami siap untuk melayani Anda. Dan pemirsa, episode ini berakhir, tetapi ada banyak lagi pembahasan yang memberkati di episode-episode yang akan datang, yang ditayangkan pada waktu yang sama. Untuk itu kami berkerinduan memastikan Anda untuk senantiasa bersama-sama dengan kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.